Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel ini. Di video kali ini, aku ingin menceritakan sebuah cerita horor, di mana cerita ini ada kaitannya dengan permainan lato-lato. Sebelum lanjut ke ceritanya, inilah cerita si Imon. Menjelang hari Minggu, ada seorang pemuda yang mengadakan sebuah lomba bermain lato-lato, di mana bila dari setiap peserta permainannya halus dan kencang, maka dialah pemenangnya. Mendengar akan hal itu, anak-anak yang tinggal di daerah tersebut dengan senang mengikuti lomba itu, karena anak-anak tersebut sangat menyukai permainan itu, apalagi hadiah dari lomba tersebut berupa uang tunai. Selain itu, ada seorang bocah yang bernama Anton, juga turut mengikuti perlombaan tersebut. Akan tetapi, si Anton ini memiliki sifat licik dan iri terhadap teman-temannya. Selain itu juga, si Anton gemar membohongi ibu dan juga saudara kandungnya. Singkat cerita, saat siang hari, si Anton ini mencari ibunya dan meminta uang untuk ia gunakan membeli lato-lato agar ia bisa mengikuti lomba tersebut. Dan saat ibu Anton ini memberikan uang ke Anton, ia pun langsung bergegas pergi ke tempat dagang mainan yang terletak dari selatan kuburan. Pada akhirnya, Anton pun menuju ke sana. Saat di perjalanan, Anton tidak sengaja bertemu dengan teman-temannya. Teman-temannya itu terlihat pulang dari dagang mainan tersebut, dan mereka juga sedang memainkan lato-lato di perjalanan. Dengan cueknya, Anton melintasi teman-temannya itu dan tidak saling menyapa maupun memperdulikannya. Lalu, saat Anton ini melewati kuburan yang ada di seberang jalan, ia tidak sengaja melihat ada sebuah lato-lato yang tergeletak di batu nisan. Anton yang melihat lato-lato itu langsung menuju ke kuburan tersebut. Saat Anton menghampirinya, ia melihat bahwa kuburan itu ternyata kuburan anak-anak dan kuburannya terlihat baru. Akan tetapi, si Anton masih bingung mengapa ada lato-lato yang tergeletak di atas batu nisan kuburan itu. Dan Anton pun terlihat tidak peduli, lalu segera mengambil lato-lato tersebut, karena itu merupakan kesempatan bagi Anton agar tidak membeli lato-lato lagi dan menggunakan uang pemberian ibunya untuk beli jajan. Kemudian, setelah Anton mengambil lato-lato tersebut, ia pun bergegas pulang ke rumah. Saat hari sudah menjelang malam, Anton duduk termenung sambil memegang dan menatap lato-lato yang ia dapatkan di kuburan itu. Ia pun sangat senang mendapatkan lato-lato itu. Karena lomba dimulai saat pagi hari, maka si Anton ini tidur lebih awal dan meletakkan lato-latonya di atas meja agar ia bisa bangun pagi lebih awal, mengingat perjalanan ke lapangan tempat lomba lumayan jauh. Saat ia memejamkan matanya, terdengar ada suara lato-lato. Akan tetapi, Anton ini tidak tahu siapa yang memainkan lato-lato itu. Dan dia juga sempat melihat lato-lato yang ia dapatkan tadi siang masih berada di atas meja. Tetapi, suara itu terdengar di arah luar jendela kamar Anton. Saat Anton membuka jendela kamarnya, ia melihat tidak ada orang di sana. Dan ia pun kembali lanjut tidur. Lalu tiba-tiba suara itu muncul lagi. Anton yang dibuat kesal oleh suara itu membuka jendelanya lagi dan mengecek di luar jendela. Akan tetapi tidak ada siapa-siapa. Kemudian ia pun kembali tidur. Saat waktu menunjukkan jam 11 malam, Anton pun sudah tertidur lelap. Kemudian muncul lagi kejadian aneh. Lato-lato yang ia dapatkan tadi siang bergerak dan mengeluarkan suara, sehingga Anton dibuat bangun. Dan seketika itu Anton terkejut karena ia melihat lato-lato yang ia dapatkan tadi siang bergerak dengan sendirinya. Anton pun ketakutan dengan kejadian itu. Lalu dengan anehnya, ada sebuah tangan berwarna hitam muncul dari belakang Anton. Kemudian tangan itu seketika menutup mata Anton, dan Anton pun tidak bisa melihat apa-apa, yang menyebabkan Anton ini berteriak kencang. Akan tetapi tidak ada yang mendengarkannya, karena tangan yang menutup mata Anton itu merupakan roh dari pemilik lato-lato yang ia temukan di atas batu nisan tersebut. Dan saat makhluk itu membuka mata Anton, muncullah sebuah kepala dari bawah tempat tidur Anton yang menghadap di depan Anton. Rupanya sangat seram, mulai dari matanya yang memerah dan dengan raut wajah yang cemberut. Lalu makhluk itu berkata,
Kembalikan mainanku. Kembalikan. Kembalikan. Anton yang mendengar hal itu tambah ketakutan dan histeris, sehingga membuat ayah, kakak, dan juga ibu Anton bangun dan menemui Anton, sehingga makhluk itu menghilang dengan sekejap mata dan menyebabkan badan Anton lemas dan tidak berdaya. Karena kekhawatiran kakak Anton, ia mengobrak pintu kamar Anton, sehingga ibu dan ayahnya bisa masuk ke kamarnya dan terkejut melihat Anton yang sudah lemas. Singkat cerita, saat Anton sudah sadar, ia bertanya kepada ibunya bahwa dia baru saja diteror oleh makhluk aneh karena latu-latu yang ia temui di kuburan tadi siang. Dan ia juga menjelaskan bahwa latu-latu itu dia ambil agar dia tidak menggunakan uang ibunya untuk membeli mainan itu. Lantas kakak Anton menjawab, Anton tidak sadar bahwa latu-latu itu merupakan milik dari seorang anak kecil yang baru saja 2 hari meninggal dari kampung sebelah dan dimakamkan di kuburan yang berdekatan dengan dagang mainan. Dan anak kecil itu meninggal disebabkan karena kelenjar getah bening. Tetapi anak itu sangat suka bermain latu-latu. Sampai-sampai anak itu memohon kepada ibunya, bila ia meninggal, latu-latu itu harus ada di atas batu nisannya. Cerita ini didapatkan oleh kakak Anton, sehingga ia tahu seluk-beluknya. Kemudian untuk mengecek kondisi badan Anton, ayah dan ibu Anton mengajak dia ke rumah sakit. Dan singkat cerita, keesokan harinya saat kondisi badan Anton mulai pulih normal, ia membawa latu-latu itu ke tempat semula, yakni ke kuburan itu, dan menaruhnya di atas batu nisan tersebut. Kemudian ia memberikan doa ke kuburan itu, sembari ia meminta maaf karena kecerobohannya. Selanjutnya Anton langsung menuju ke dagang mainan untuk membeli latu-latu baru, dan membawa mainan itu ke lapangan untuk ikut serta lomba. Baik teman-teman, mungkin itu saja cerita dari admin. Jika ada salah kata maupun ucapan dari video ini, admin mohon maaf. Dan kalian boleh percaya dan tidak dengan cerita di video ini. Jika kalian suka dengan video-video di channel ini, silahkan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.